Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haizatun Nikmah dari kelas A Asyafi'i. Video ini dibuat guna untuk menyelesaikan tugas mata kuliah pengantar usul fikih dosen pengampu Kiai Haji Mahzumi SPDI. Baik, langsung saja. Saya akan memaparkan materi mengenai istinbat melalui metode kaidah maknawiyah atau maqasid syariah. Dalam proses memahami dan menggali hukum Islam, umat Islam dituntut untuk tidak hanya berpegang pada teks secara harfiah, tetapi juga memahami makna dan tujuan di balik setiap ketentuan syariat. Disinilah pentingnya metode istinbat, yaitu proses penggalian hukum dari sumber-sumber utama syariat. Salah satu pendekatan penting dalam istinbat adalah metode kaidah maknawiyah atau maqasid syariah, yaitu pendekatan yang menitik beratkan pada nilai-nilai dan tujuan utama dari hukum Islam itu sendiri. Pendekatan ini tidak hanya mempertimbangkan teks secara literal, tetapi juga konteks, maslahat, dan hikmah yang ingin dicapai oleh syariat. Langsung saja, berdasarkan Maqasid Syariah karya Ibnu Ashur, langkah-langkah fuqaha dalam menentukan maqasid syariah. Yang pertama adalah memahami lafadz dan makna teks. Fuqaha memahami teks-teks syariat Al-Quran dan Sunnah berdasarkan kaidah bahasa Arab dan konteks syar'i. Contoh, memahami kata aqimus sholah, dirikanlah sholat, dengan merujuk pada makna linguistik dan penjelasan Nabi tentang tata caranya. Yang kedua, mencari dan menyelesaikan pertentangan antar dalil. Al-bahsu anil mu'aridoti. Jika ada dua dalil yang tampak bertentangan, fuqaha melakukan tarjih, menguatkan salah satu dalil, nasakh, menghapus hukum yang terdahulu, kemudian taksis, mengkhususkan, atau takyid, atau melakukan takyid atau pembatasan. Contoh, hadis tentang larangan puasa pada hari Jumat secara mutlak ditaksis dengan hadis yang membolehkan jika sudah berpuasa sejak hari sebelumnya. Yang ketiga, kias atau analogi terhadap kasus yang tidak ada teksnya. Mengkiaskan kasus baru yang tidak ada dalilnya kepada kasus yang sudah ada hukumnya karena adanya persamaan ilatnya. Contoh, mengkiaskan narkoba dengan homer karena sama-sama memabukkan, sehingga hukumnya adalah haram. Yang keempat, memberikan hukum untuk peristiwa baru, i'ta'u hukmi lihadisin jadidin. Jika tidak ada dalil langsung atau kias yang jelas, fuqaha merujuk pada maqasid syariah secara umum, seperti menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Contohnya, hukum tentang transaksi cryptocurrency dilihat dari tujuan syariah dalam menjaga harta atau hifdzul mal dan menghindari goror atau ketidakpastian. Yang kelima, menerima hukum yang bersifat ta'abudi. Fuqaha menerima hukum-hukum yang bersifat ibadah murni atau ta'abudi tanpa mencari-cari hikmahnya secara rasional, karena keterbatasan akal manusia. Contoh, jumlah rokaat dalam sholat fardu diterima sebagaimana adanya tanpa mempertanyakan mengapa sholat duhur itu 4 rokaat sedangkan maghrib itu 3 rokaat. Kesimpulannya, dari kelima langkah ini menunjukkan bagaimana para faqih tidak hanya bergantung pada teks semata, tetapi juga menggunakan pendekatan maqasid syariah untuk memahami tujuan hukum Islam secara mendalam, baik melalui analisis linguistik, penyelesaian konflik dalil, analogi, maupun penerapan nilai-nilai universal syariat dalam menghadapi masalah kontemporer. Demikianlah pemaparan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.